Kalau polio itu sebenarnya tidak bisa disembuhkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Haltis semuanya, kembali lagi bersama saya Isna, menyapa perdana nih di tahun 2024. Masih bersama dengan program podcast kami, Podcast Ngobras, Ngobrol Santai Kesehatan. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai kejadian luar biasa polio yang sedang ramai sekali dibicarakan dan beberapa hari ini cukup mungkin membuat panik para Haltis yang ada di rumah dan mungkin khususnya buat ibu-ibu atau bunda-bunda nih, kayak ada apa lagi nih, ada bahaya apa lagi yang mengintai anak-anak kami. Nah, langsung saja, baiklah, sudah bergabung bersama kami saat ini narasumber yang sangat luar biasa untuk membahas kejadian luar biasa, yaitu Mbak Fani Fanana, Sarjana Kesehatan Masyarakat selaku epidemiolog Seksi Surveillance Imunisasi dan Kejadian Luar Biasa atau KLB. Halo, selamat bergabung Mbak Fani. Halo Mbak Isna. Terima kasih Mbak Fani, ini di tengah kesibukannya beliau ya menyempatkan waktunya untuk podcast bersama kami ngobras-ngobras tentang masalah kesehatan. Mungkin Mbak Fani ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Fanana Mahdia, biasa dipanggil Fani. Saya di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang sebagai epidemiolog ahli pertama pada seksi surveillance imunisasi dan kejadian luar biasa. Seperti itu Mbak Isna. Mungkin cukup. Udah cukup? Iya, cukup. Kita mau ngomongin tentang polio nih Mbak. Walaupun kayaknya polio ini akhir-akhir sudah ramai ada di mana-mana ya Mbak, tapi tentu saja masih ada beberapa masyarakat yang bertanya di akun media sosial kami, kayak kok tiba-tiba ada polio sih, munculnya itu dari mana, terus kayak mungkin definisinya polio dulu aja ya Mbak. Polio itu apa sih? Mbak Fani bisa jelaskan? Oke, jadi polio itu penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Virus polio itu menyerang sistem saraf pada manusia. Virus polio ini sebagian besar menyerang pada anak-anak usia di bawah 5 tahun, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa menyerang orang dewasa juga seperti itu. Apabila imun tubuhnya dan imunisasi polionya itu tidak lengkap seperti itu. Jadi gampang sekali menyerang anak di bawah usia 5 tahun, kemudian anak-anak dan orang dewasa pun sebenarnya bisa terkena polio kalau imunisasi dulunya itu tidak lengkap seperti itu. Jadi polio itu sangat berbahaya ya Mbak? Ya, polio sangat berbahaya karena menyebabkan kelumpuhan. Virus polio itu menyerang sistem syaraf pusat. Kalau misalkan menyerang sistem motorik, itu nanti alat geraknya yang diserang, kemudian tidak bisa jalan, lumpuh seperti itu. Bahkan kalau misalkan menyerang sistem pernafasan ataupun otot pernafasan, bisa menyebabkan kematian seperti itu. Itu bahayanya seperti itu. Jadi yang diserang itu sistem saraf Iya, ya Mbak? sistem saraf. Dan jadi itu kalau seperti itu bisa disembuhin nggak sih Mbak? Nah, kalau polio itu sebenarnya tidak bisa disembuhkan, tetapi kita bisa mencegahnya Mbak Isna. Jadi bisa dicegah dengan imunisasi polio. Jadi pada umur 1, 2, 3, 4 bulan itu bayi diberikan imunisasi polio dalam bentuk tetes. 4 bulan dan 9 bulan diberikan imunisasi polio suntik seperti itu. Mengapa 2? Karena imunisasi polio yang tetes itu kan dimasukkan ke dalam mulut, kemudian nanti di saluran pencernaan itu bisa menyerang. Jadi menyerang virus polio itu agar tidak bisa menyebabkan penyakit. Kalau misalkan jadi untuk imunisasi yang suntik itu kan disuntik di paha ya Mbak Isna ya. Nah, itu bisa meningkatkan kekebalan di seluruh tubuh melalui darah seperti itu. Ya. Kalau mungkin nih Mbak yang ditakutin ya sama ibu-ibu yang di luar sana, supaya lebih aware lagi nih kayak gejala-gejalanya dari polio itu apa sih Mbak? Nah, jadi sekitar 90% itu tidak menyebabkan gejala Mbak, atau gejalanya sangat ringan seperti mungkin demam, kemudian kekakuan otot,
terus nanti pusing. Nah, yang menyebabkan nyeri itu yaitu kelumpuhan, tiba-tiba kakinya tidak bisa digerakkan, kakinya mengecil. Nah, itu bisa menyebabkan kematian juga seperti itu. Kalau kelumpuhannya itu langsung terjadi Mbak setelah terinfeksi atau ada jangka waktunya? Jadi setelah terinfeksi itu butuh waktu juga, namanya masa inkubasi dari virusnya itu masuk ke dalam tubuh itu sekitar 7 sampai 21 hari. Sekitar 7 sampai 21 hari. Tapi termasuknya cepet ya Mbak itu. Iya. Nggak ada 1 bulan dari terinfeksi ya. Terinfeksi nanti langsung mungkin mengalami gejala yang ringan, baru nanti langsung lumpuh seperti itu. Jadi ya alangkah lebih baiknya nih ya para healthies kalau menemukan gejala-gejala ya Mbak, gejala-gejala yang karena gejalanya ini ringan. Gejalanya ringan, penyakit pada umumnya. Flu, ya, flu. Seperti itu ya, demam. Jadi kalau misalnya ada gejala-gejala itu langsung aja melaporkan ke puskesmas ya Mbak. Terlebih kalau sudah ada kelumpuhan. Kebanyakan yang pasien di bawah 15 tahun ya. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya yang memiliki balita, memiliki anak, memiliki putra putri, misalkan terjadi gejala ringan maupun nanti langsung kelumpuhan, langsung melapor ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. Jadi nanti dari puskesmas akan mengambil sampel feses Mbak Isna. Yang diambil itu nanti sampel feses, nanti kami kirimkan ke laboratorium untuk diperiksa apakah positif polio atau negatif seperti itu. Nah, kalau dari tadi ini kan kita bicara tentang polio itu lebih menyerang ke anak-anak ya Mbak. Iya. Kalau orang dewasa itu ada kemungkinan nggak sih buat kena polio atau hanya anak-anak? Untuk polio ini bisa menyerang semua umur sebenarnya Mbak. Kalau misalkan orang itu tidak lengkap imunisasinya, dari bayi itu tidak dilengkapi imunisasi, kemudian di sana itu faktor risikonya seperti ini ya, sanitasinya buruk, tidak mencuci tangan pakai sabun, kemudian BAB sembarangan. Karena polio itu adanya di feses, virus polio itu ada di feses. Jadi penderita kemudian feses penderita apabila tercemar di lingkungan seperti itu nanti bisa menular ke yang lain seperti itu. Jadi virus polio ini penularannya itu juga bisa lewat lingkungan ya Mbak? Bisa lewat lingkungan melalui feses itu. Jadi dari sanitasi yang buruk juga mempengaruhi. Jadi ya lebih baiknya juga kan selama ini kita selama pandemi COVID-19 juga sudah cukup bisa menjaga kayak PHBS ya Mbak, mungkin ya pola hidup bersih dan sehatnya lah. Itu mungkin saat ini waktu di polio ini ada penyakit polio ini mungkin bisa digerakkan lagi ya Mbak PHBS-nya untuk digerakkan lagi. Apalagi kalau anak kecil kan main-main di luar, kemudian nanti langsung makan seperti itu, tidak cuci tangan. Ya, jadi penting sekali untuk cuci tangan pakai sabun, kemudian buang air besarnya tidak boleh sembarangan seperti itu. Jadi ya untuk para healthies yang ada di rumah lah yang masih punya anak kecil ya khususnya, karena kan kalau anak kecil itu belum terlalu bisa menjaga dirinya seperti orang dewasa gitu ya. Mungkin bisa diingatkan anaknya untuk setelah main untuk cuci tangan gitu ya Mbak. Terus lingkungannya juga dijaga, terus PHBS-nya ya, terus kemudian ODF-nya ya Mbak untuk enggak buang air besar sembarangan ya. Oke. Terus untuk penyebaran virus polio itu Mbak, kan tadi bisa lewat lingkungan ya? Bisa lewat lingkungan. Terus selain itu apakah kalau COVID kan melalui droplet ya Mbak? Itu kalau virus polio itu apa sama seperti COVID atau hanya lewat lingkungan atau bisa lewat yang lainnya? Jadi virus polio itu ada di sistem pencernaan manusia lewat feses Mbak Isna. Jadi feses yang ada virus polio liarnya, misalkan ada lalat nih Mbak, ada lalat, kemudian air yang sudah terkontaminasi. Nah, lalatnya itu masuk di makanan, kemudian atau air itu bisa menularkan atau menyebarkan ke orang yang lain seperti itu. Jadi melalui kontaminasi feses. Dan seperti tadi yang udah dijelaskan air yang sudah ya? terkontaminasi itu. Jadi bisa melalui feses. Jadi virusnya itu bisa bertahan di feses ya Mbak? Bisa. Nah, untuk mungkin
untuk mengurangi penyebaran, jadi kan itu menggunakan vaksinasi, imunisasi polio gitu. Iya. Virus polio itu hanya bisa bertahan hidup di tubuh manusia. Nah, untuk mengurangi memutuskan rantai penularan itu ya manusianya harus mempunyai imunitas yang tinggi dengan apa? Dengan cara imunisasi polio baik di umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan maupun 4 bulan. Kemudian pada usia 9 bulan itu nanti disuntik gitu. Seperti itu Mbak Isna. Itu berarti dari usia berapa hingga berapa ya Mbak untuk mendapatkan imunisasi? Jadi polio? dari usia 0 bulan itu sudah mendapatkan polio tetes sampai usia 4 bulan. Di usia 4 bulan juga diberikan imunisasi suntik polio suntik pada usia 4 bulan dan 9 bulan. Jadi mendapatkan imunisasi 2 jenis, suntik dan tetes. Tetesnya pada usia 0 sampai 4 bulan. Untuk suntiknya 4 bulan dan 9 bulan. Oh iya, jadi begitu. Tapi mungkin nih Mbak yang jadi khawatir bunda-bunda atau ayah-ayah yang ada di rumah buat imunisasiin anaknya nih, mungkin ada efek samping atau KIPI gitu nggak sih Mbak kalau misalnya anak diimunisasi? Ya. Jadi untuk imunisasi polio ini WHO dan Indonesia sendiri untuk kejadian KIPI-nya ini sangat minim. Ya, sangat minim sekali untuk kejadian KIPI karena imunisasi polio. Untuk mungkin ketika suntik muncul demam itu hal yang wajar. Oh, wajar. Iya, hal yang wajar. Mungkin demamnya tidak terlalu tinggi. Ya, itu demam. Tetapi tidak KIPI-KIPI yang lain tidak seperti itu. Paling hanya demamnya tidak terlalu tinggi, dan itu hal yang wajar karena reaksi tubuh anak itu kan menerima hal yang baru, virus baru yang dilemahkan, virus yang dilemahkan itu masuk ke dalam tubuh, mengenali hal-hal baru. Nah, itu ada reaksinya demam. Ya, jadi beradaptasi ya Mbak tubuhnya. Betul. Itu malah menjadi hal yang wajar ya Mbak. Hal yang wajar. Kalau misalnya anaknya masih sakit, boleh nggak sih Mbak diimunisasi? Kalau misalkan masih sakit, demam seperti itu, batuk, itu ditunda dulu. Jadi ditunda sampai kondisi demamnya turun ataupun sakitnya mereda seperti itu. Bisa dikonsultasikan dengan dokter ya Mbak. Betul. Seperti itu ya. Kan tadi udah dijelasin ya kalau imunisasinya belum lengkap itu malah justru meningkatkan untuk terkena penyakit polio gitu ya Mbak. Berarti kalau misalnya udah diimunisasi itu masih bisa kena sakit polio Mbak? Kalau diimunisasinya tidak lengkap Mbak Isna, tidak sesuai dosis, tidak lengkap dan tidak sesuai umur itu bisa. Intinya harus sesuai dosis, harus sesuai umurnya dan lengkap itu. Dan kalau misalnya terkena bisa menularkan ke yang lain. Betul. Ya Mbak ya. Oke Mbak Fani, ini kan saat ini masih rame-ramenya Supin Polio ya Mbak, atau Pekan Imunisasi Nasional Polio. Itu secara serentak diberikan ke anak-anak. Iya betul. Iya. Jadi sekarang bulan Januari, kemarin dimulai tanggal 15 Januari, itu tahap pertama Mbak Isna, putaran pertama untuk pelaksanaan Supin Polio. Nah, Supin Polio ini apa? Supin Polio ini polio tetes juga yang diberikan untuk anak usia 0 sampai 7 tahun 11 bulan. Nah, ini kenapa sih kok ada Supin Polio gitu ya? Mesti pada tanya kenapa harus ada Supin Polio ini? Karena pada bulan Desember tahun 2023 kemarin, berarti 1 bulan yang lalu ya, itu ada kejadian luar biasa KLB polio di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, itu terjadi kelumpuhan Mbak Isna. Sudah terjadi kelumpuhan dan positif polio. Ya. Jadi pada bulan Januari ini kemarin tanggal 15 serentak pelaksanaan Supin Polio putaran pertama ini untuk mencegah penularan dan menghentikan penyebarannya seperti itu ya. Jadi anak ini yang dari Kabupaten Klaten ini juga riwayatnya bepergian ke
Provinsi Jawa Timur. Seperti itu. Jadi Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, nah dan Kabupaten Sleman (DIY) itu juga pelaksanaan supin polio secara serentak, secara massal, secara serentak gitu. Karena sudah ditemukan kasus Ya, itu ya sudah Mbak, akhirnya ditemukan harus satu. secara Jadi serentak. walaupun kasusnya satu, itu harus dilaksanakan supin polio untuk ini menghentikan penyebaran, Iya, gitu, harus menghentikan dihentikan penyebaran. ya. Jadi Iya, betul. imunisasinya itu jangan sampai terputus ya, Jangan sampai untuk terputus. menghentikan penyebaran. Iya Mbak, kan ini diberikan 2 tetes vaksin ya Iya, Mbak. diberikan 2 2 tetes imunisasi polio ya. Itu langsung secara 2 kali itu langsung diberikan atau ada jarak waktunya gimana Mbak? Nah, jadi putaran pertama itu kemarin tanggal 15 Januari Mbak Isna ya. Nanti untuk dosis keduanya dimulai tanggal 19 Februari. Jadi diberikan ada intervalnya 1 bulan. Seperti itu. 2 dosis itu diberikan dalam waktu yang tidak bersamaan, ada jaraknya itu 1 bulan untuk memberikan kekebalan yang optimal. Mengapa 2? Karena untuk memberikan kekebalan yang optimal itu. Ya. Oke. Kalau tadi ketika anaknya masih sakit demam itu kan harus ditunda dulu ya Mbak. Betul. Tapi kalau anaknya hanya batuk pilek kayak gitu Mbak, apa boleh dilakukan imunisasi? Ya, untuk batuk pilek itu boleh, masih boleh diberikan imunisasi supin polio ini. Berarti nanti diberikan 2 tetes polio. Kalau misalkan anaknya masih demam ataupun diare, kemudian ada kondisi tertentu seperti bayi yang kurang berat, lahir di bawah 2000 gram atau 2 kilo ya, itu mungkin bisa ditunda terlebih dahulu. Kemudian anak yang masih dalam pengobatan jangka panjang seperti kanker, kemudian HIV, itu mungkin tidak bisa diberikan terlebih dahulu. Ya mungkin kalau anak-anak yang masih ada sakit serius ya Mbak, untuk lebih baiknya atau gampangnya nih daripada Healthies bingung itu bisa konsultasi ke dokter terlebih dahulu gitu ya Mbak mungkin ya. Betul. Terus nih Mbak, yang mungkin ibu-ibu, bunda-bunda nih yang masih bingung ya, kalau misalnya vaksin polio ini dibarengi pemberiannya dengan vitamin A itu boleh apa enggak ya Mbak? Nah, jadi nanti bulan Februari itu kan putaran kedua ya Mbak Isna, mulai tanggal 19 Februari itu putaran kedua, dan di bulan Februari juga ada pemberian bulan vitamin A, betul ya? Iya. Oh iya itu. Nah, untuk pemberian supin polio yang dosis kedua dan pemberian vitamin A itu boleh berbarengan. Jadi nanti anak ataupun balita, bayi nanti diberikan tetes polio dulu 2 tetes, ya 2 tetes, kemudian bisa diberikan vitamin A. Kalau misalkan ada lagi Mbak Isna di bulan Februari juga pemberian obat cacing. Oh iya. Nah itu diberikan ada intervalnya, ada interval 2 minggu dari pemberian supin ini. Jadi nanti setelah anak diberikan supin polio tetes dan vitamin A, nanti 2 minggu setelahnya mungkin bisa diberikan obat cacing. Oh iya gitu ya Mbak. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya barengan atau bersamaan dengan diberikan vitamin A gitu ya bersamaan ya. Tapi untuk pemberian obat cacingnya nanti setelah 2 minggu itu. Gitu. Iya. Nah terus nih Mbak, kalau misalnya anak itu dulunya ya udah diberikan vaksin tetes dan suntik, itu ini kan masih ada supin polio ya Mbak, itu apa perlu diberikan lagi atau tidak perlu? Ya, jadi yang dulunya sudah lengkap Mbak Isna, 4 kali tetes, 2 kali suntik, sekarang juga harus diberikan lagi. Ya, jadi tidak memandang dulu sudah dapat apa belum, seperti itu. Jadi sekarang kemarin bulan Januari dan nanti Februari tetap harus diberikan 2 tetes pin polio untuk mencegah polio itu dan menghentikan penyebarannya polio, ya. Iya, jadi tetap harus dilakukan ini ya, mengikuti supin polio betul, ini ya Mbak. betul. Oke. Nah, mungkin masih banyak nih atau masih belum ada beberapa ya Mbak yang belum mendapatkan vaksinasi supin polio ini. Nah, mungkin gimana sih Mbak untuk mendapatkan vaksinasi ini? Iya.
ayah bunda nanti bisa mendapatkan supin polio ini di posyandu terdekat wilayah masing-masing. Kemudian nanti bisa ke puskesmas tempat. Misalkan anaknya sudah sekolah PAUD, itu bisa di PAUD, kemudian di TK, ataupun SD ada, SDMI seperti itu, pondok pesantren. Usia 0 sampai 7 tahun, berarti kan maksimal kelas 2 ya Mbak Isna. Maksimal kelas 2 SD. Gitu. Jadi sudah jadwalnya itu sudah ada ya Mbak. Sudah. Baik itu di kelurahan ataupun di sekolah-sekolah di PAUD atau di SD itu. Biasanya puskesmas sudah menjadwalkan per wilayahnya, mungkin posyandu, puskesmas, wilayah TK, SD, seperti itu sudah ada jadwalnya. Jadi nanti misalkan ayah bunda ada yang belum supin polio, nanti bisa menghubungi puskesmas wilayah masing-masing seperti itu. Mungkin kalau bunda-bunda atau ayah yang masih bingung ya Mbak ya, kok anakku belum dapat sendiri, yang lainnya udah dapet. Mungkin kan kayak anak yang belum sekolah gitu ya, yang bingung ya. Kalau udah sekolah kan di sekolahnya udah dapat, udah ada yang ngurusin gitu ya. Kalau belum kan mungkin masih bingung itu bisa konsultasi atau tanya ke bidan desa juga bisa ya Mbak. Iya, oke. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi Mbak Fani ini tentang supin polio ini. Kayaknya nggak selesai Mbak, kemarin COVID-19 terus ini ada polio, kayak anggapan masyarakat itu kayak iki apa meneh, penyakit apa meneh, ini ono COVID. Terus belum lagi tuh yang menyerang anak-anak itu yang gagal ginjal akut itu Mbak kemarin kan. Betul. Terus ini ada polio, itu kayak ya seperti inilah keadaannya memang ya Mbak. Mungkin silakan kalau ada yang mau ditambahin lagi Mbak Fani. Untuk ayah-ayah dan bunda-bunda yang memiliki anak usia 0 sampai 7 tahun 11 bulan ya Mbak Isna, untuk diberikan supin polio ini. Nanti ayah bunda bisa tanya ke bidan desa ataupun langsung ke puskesmas setempat untuk mengetahui jadwalnya, dan diberikan 2 tetes polio, diberikan 2 dosis pada bulan Januari dan bulan Februari ini seperti itu. Untuk mencegah penularan dan menghentikan penyebaran virus polio agar tidak terjadi KLB, ya kejadian luar biasa polio seperti di Kabupaten Klaten. Jangan sampai ya Mbak Isna di Kabupaten Batang ini ada seperti itu, jangan sampai ada. Jadi seperti itu Healthies yang sudah tadi dijelaskan sama Mbak Fani. Mungkin kalau bisa sedikit saya rangkum ya Mbak ini, kalau dalam kasus polio ini mungkin yang terpenting itu adalah imunisasi lengkap. Betul. Ya Mbak, supaya untuk bisa menghentikan dan supaya tidak terkena penyebarannya juga supaya dihentikan. Dan mungkin jika melihat kelumpuhan ya Mbak, kasus kelumpuhan itu alangkah lebih baiknya langsung dilaporkan ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nanti kami ambil sampel fesesnya dan kami kirim ke laboratorium untuk dicek apakah ada virus polio apa enggak. Semoga yang dicek itu ya negatif gitu. Dan semoga juga masyarakat turut serta membantu kami lah ya Mbak. Kalau ada kasus-kasus seperti itu, kami yang di Dinas Kesehatan ini sudah tanggap untuk menghadapi kasus seperti ini, dan semoga masyarakat juga lebih aware lagi untuk sama-sama lah ya, bareng-bareng. Jadi nggak perlu ada yang ditutup-tutupin lagi. Biar penyebarannya itu terputus gitu ya Mbak. Oke, mungkin sampai sini aja ya pembahasan kita kali ini, atau mungkin ada pesan-pesan atau tips-tips biar nggak kena polio itu kayak gimana? Kan Mbak Fani juga bunda nih, mungkin ada untuk sesama bunda nih. Ya, jadi ayah bunda untuk memberikan imunisasi polio secara lengkap Mbak Isna, 4 tetes dan 2 suntik, kemudian mengikuti program supin polio ini 2 kali, dan istilahnya menjaga PHBS gitu ya. Pola hidup bersih dan sehat ya. Pola hidup bersih dan sehatnya. Kan kemarin kita sudah cukup bisa lah ya menjaga pola PHBS pas COVID gitu ya. Semoga kan ini jadi nggak terlalu kaget gitu ya, bisa dilanjutkan lagi. Jadi sebenarnya untuk cuci tangan pakai sabun itu penting. Tidak hanya COVID dan polio saja. Nggak harus ada kejadian luar biasa. Baru melaksanakan PHBS, tapi ya itu kan berkelanjutan ya, harus tetap dilaksanakan seperti itu.
Para healthies, luar biasa sekali perbincangan kita kali ini. Mungkin kita cukupkan saja. Terima kasih untuk Mbak Feni yang udah mau sharing di tengah kesibukannya menghadapi kejadian-kejadian yang luar biasa yang tiada hentinya ini, masih bisa ngobras-ngobras perihal kesehatan. Nah, mungkin ilmu yang diberikan Mbak Fani ini semoga bisa bermanfaat untuk para healthies yang ada di rumah, dan semoga harapannya juga kasus-kasus kejadian luar biasa ini bisa segera berhenti ya Mbak, dan khususnya di Kabupaten Batang tidak ada lagi kasus-kasus KLB ya. Amin. Seperti itu. Dan mungkin buat para healthies yang ada di rumah yang sedang mendengarkan, kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang jelas, nanti bisa di kolom komentar atau juga bisa ada di akun Instagram kami, yaitu di @Dinas-Kesehatan Kabupaten Batang. Oh iya, mungkin kalau ada jargon nih Mbak untuk biar semangat lagi dalam menghadapi polio ini, mungkin untuk kasus polio ini ada nggak Mbak? Ada dong Mbak Isna. Jadi jargonnya 2 tetes manis untuk kaki sehat. 2 tetes manis untuk kaki sehat. Wah, itu artinya sangat dalam ya Mbak. Tupin polio, 2 tetes manis untuk kaki sehat. Oke, nanti kita jargonnya Dinas Kesehatan podcast kami nih Mbak, itu ngobrol santai kesehatan. Mungkin bisa sambil seperti ini ya. Biar semangat ya Mbak. Biar semangat dalam menghadapi kasus-kasus. Oke. Baik, sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ngobrol santai kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.